Maka nanti di zaman-zaman awal ya Islam, ya ketika peradaban Islam ya mengalami puncak kemajuan, gitu ya. Ini para calon ulama sebelum memasuki dunia ya pendidikan, pengkaderan dan lain sebagainya itu diselesaikan dulu tuh aspek-aspek moralnya, aspek-aspek etiknya. Ya, diajari dulu karakter yang benar, ya, termasuk juga manner dan lain sebagainya. Maka nanti ada penjelasan, ya. Ini Sufyan As-Tsauri misalkan, Imam Sufyan As-Tsauri, Amirul Mukminin fil Hadis julukannya. Beliau ini adalah seorang yang tinggi sekali posisinya, ya, dalam bidang hadis, dalam bidang ulumul hadis, ya. Bahkan dijuluki sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya, ya, para ahli hadis, gitu ya. Beliau mengatakan, ya, kana ar-rajulu idza arada yaktuba al-hadis ta'addaba wa ta'abbada qabla dzalika bi 20 sanatan. Zamannya Imam Sufyan As-Tsauri ada ya aturan yang entah tertulis entah tidak tertulis, ya, yang betul-betul ya ketika seseorang mau belajar hadis itu, ya konteksnya belajar hadis karena beliau memang ya dikenalnya sebagai ahli hadis, ya selain ulama terkemuka pada zamannya, ya beliau ini ya menurut cerita beliau pada zamannya ketika seseorang mau belajar hadis tidak boleh langsung belajar hadis, ya apa yang dilakukan, dia harus ta'adzabah, ditempa dalam pelajaran adab, ditempa moralnya, ditempa etiknya, ya diajari cara beribadah yang benar, tidak ke aspek ilmunya tetapi ke aspek prakteknya, ya, dan itu membutuhkan waktu 20 tahun. Nah ini yang penting sekali yang kita perlu pahami. Nah saya kemarin di salah satu masjid di Jakarta Timur, di Halim, di komplek TNI itu ada jamaah yang bertanya, ya Ustaz, ini apa masalahnya di dunia Islam ini? Kok kita melihat ya negara Islam, nggak usah jauh-jauh saja, kita diri sendiri, kita ini negara Islam paling besar seluruh dunia, tapi yang kita temukan akhlak Islam itu nggak kelihatan, ya. Justru ketika kita melihat negara-negara kafir yang mayoritasnya penduduknya tidak beragama Islam, justru akhlak-akhlak Islam yang dijadikan ya apa yang kita sebut sebagai akhlak, apa yang kita sebut sebagai adab, mereka praktekkan, kita tidak, gitu. Apa masalahnya? Nah ini yang kemarin salah satu yang kami jawab adalah kita ini belajar Islam hanya sebagai doktrin, ya. Guru-guru kita ya termasuk para ulama, termasuk para ustadz, termasuk para dai ini lebih banyak menyampaikan Islam sebagai doktrin, bukan sebagai values, gitu. Islam sebagai teachings, bukan sebagai values. Itu masalahnya. Kita bisa benar waktu di masjid, pas keluar masjid ya ada masalah. Beberapa waktu lalu juga di Taman Buri Bintaro juga ada yang nanya tuh, ya katanya, Ustaz, saya kok kalau di masjid itu ya bagus bener ya, bisa duduk tenang, duduk teratur, ya anteng gitu, dan dengarkan kajian dan seterusnya. Pas keluar dari masjid balik lagi, ya hal-hal yang tidak baik itu, ya di jalan, ya suka nyerobot, ya di jalan klakson yang sesuatu yang sebetulnya tidak merupakan ajaran Islam, gitu. Nah, dan ada penjelasan juga dari para ulama itu. Saya pergi ke negara Islam tapi tidak menemukan Islam, tapi saya pergi ke negara yang bukan Muslim tapi saya menemukan Islam, ya. Nah, nanti ada isu negara Islam sampai negara Islami, ya. Beberapa waktu lalu kan juga ada survei itu mana yang disebut negara Islami. Nggak ada negara Islam yang masuk, yang mayoritas penduduknya negara Islam nggak masuk, malah negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim malah masuk. Finlandia diantaranya yang dimasukkan dalam list tertinggi. Nah ini kan persoalan bagi kita semua, ini tugas bagi kita semua, ya, bagaimana membenahi hal-hal ini,
ya, supaya kita paham bahwa ilmu penting, tapi adab itu juga penting. Bagaimana sistem pendidikan kita yang lebih mengutamakan ke ilmu pengetahuan daripada karakter, daripada moral, daripada etik, ya, itu nanti juga akan ada dampaknya dalam kehidupan kita. Nah, maka kenapa nanti ada model pendidikan yang bernama pesantren? Mari kita lacak akar pesantren itu. Akar pesantren itu sebetulnya mengikuti standar pendidikan, model pendidikan Rasulullah SAW. Di mana? Di Suffah. Ya, Rasulullah SAW itu ada yang, ya, kita perlu pahami, Suffah itu emperan masjid. Ya, orang-orang yang tinggal di emperan masjid itu disebutnya Ashabus Suffah atau Ahlus Suffah. Itu adalah orang-orang yang hidupnya dibiayai oleh Nabi Muhammad SAW. Living cost-nya dibiayai oleh Rasulullah SAW. Melalui apa? Rasul setiap kali dapat rampasan perang itu bukan untuk pribadi, ya, tapi dipakai, didistribusikan melalui, ya, Ashabus Suffah, diperuntukkan untuk Ashabus Suffah ini. Orang-orang di Ashabus Suffah ini adalah orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Siapa salah satunya? Salah satunya adalah Abu Hurairah. Kita sering mendapatkan hadis dari Abu Hurairah. Itu adalah orang yang hidupnya dibiayai oleh beasiswanya Rasulullah SAW. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang hidupnya dibiayai oleh Rasulullah SAW, ya, karena beliau tinggal di masjid, karena nggak punya keluarga. Tapi apa dampaknya? Melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kita mendapatkan ajaran Rasulullah SAW. Ya, Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.000 lebih hadis yang nanti itu semua, ya, menjadi corak beragama kita, ya, yang kita warisi dari Rasulullah SAW melalui orang-orang seperti Abu Hurairah. Dan Ashabus Suffah ini berhasil semua ditempa oleh Rasulullah SAW. Orang yang tinggal di masjid, yang hari-hari bersama Rasulullah SAW, hari-hari melihat kehidupan Rasulullah SAW, ya, nanti ada Abdullah bin Umar, ya, bukan Ashabus Suffah, tapi Abdullah bin Umar itu, ya, ikut kemana Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar itu kan putranya Sayyidina Umar, ya, putranya khalifah nanti setelah meninggal Rasulullah SAW, khalifah kedua. Tapi beliau meskipun, ya, putra sahabat elit, tapi berlaku, ya, terus mencari ilmu bersama Rasulullah SAW, mendengar, menyimak, ya, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang dilakukan oleh Ashabus Suffah. Dan Suffah ini, Ashabus Suffah ini, orang-orang yang tinggal di emperan masjid ini, nih nanti menjadi pilar-pilar penting yang tadi kami sampaikan. Nah, model inilah yang nanti kemudian ditiru oleh, ya, para ulama yang mendirikan pesantren. Sebelum para ulama di sini sebetulnya nanti universitas tertua di dunia itu ada beberapa. Ada Universitas Al-Azhar, ya, di Kairo, itu juga berdiri dari masjid. Tertua loh, di dunia loh, bukan di dunia Islam saja, di dunia loh. Sebelum Barat punya universitas, Islam sudah punya universitas terlebih dulu. Dan itu, ya, dilahirkan oleh masjid. Ya, modelnya sampai hari ini di Al-Azhar itu, ya, belajarnya halakoh-halakoh dalam ruang yang terbuka. Gitu. Beda dengan kampus-kampus yang lain yang sudah di ruang yang tertutup, di kelas-kelas, gitu, ya. Kenapa seperti itu bentuknya? Karena, ya, memang mengadopsi, menerapkan, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membina, menempa para sahabat yang tidak punya rumah di Suffah, emperan masjid itu. Maka masjid ini juga harus menjadi, ya, sesuatu yang penting di kemudian hari dalam konteks mencetak generasi unggul, ya, generasi terbaik yang tidak hanya belajar ilmu tapi juga belajar